Shalom, puji Tuhan. Haleluya, kita sekalian. Hari ini saya akan berkhotbah ekspositori dari Injil Matius pasal 26, 25 sampai 34 dengan judul mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya akan berkhotbah ekspositori dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 dengan judul mempercayai Tuhan sepenuhnya. Begini bunyi firman Tuhan. Kita baca dari Alkitab. Saya akan baca versi ITB. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat yang barusan kita baca itu adalah sepenggal dari tulisan Matius. Latar belakangi oleh khotbah Tuhan Yesus di sebuah bukit. Kita baca di ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya. Tuhan Yesus berkhotbah tentang sikap atas harta benda. Sikap atas harta benda. Kita periksa perikop demi perikop di atasnya itu. Harta yang termahal menurut Tuhan Yesus yang diajarkan Yesus kepada para pendengarnya adalah kerajaan Tuhan Allah. Kerajaan itu rupanya telah datang dalam diri Yesus Kristus. Yang sedang dipesankan Matius dalam khotbah-khotbah Yesus adalah supaya pendengarnya jangan menggantikan kerajaan Allah dengan harta dunia. Soal sikap atas harta benda. Selanjutnya, Yesus beralih ke topik lain dalam khotbahnya. Persoalannya adalah bagaimana apabila rupanya seseorang itu tidak punya harta benda. Bagaimana jika seseorang itu tidak punya harta benda? Kalau dibandingkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai 4, bagaimana seorang yang tidak punya harta benda bisa memberi sedekah? Bandingkan dengan ayat 5 sampai ayat berikutnya, bagaimana kalau orang yang tak punya apa-apa dapat berdoa dengan tenang? Dibandingkan dengan ayat 16 sampai 18, bagaimana orang yang tak punya apa-apa dapat berpuasa dengan tenang? Bagaimana mereka dapat mengumpulkan uang sementara mereka aja tidak punya uang, tidak punya apa-apa? Dan bagaimana mungkin mereka tidak khawatir?
Tentu saja orang yang tidak punya apa-apa itu cenderung khawatir. Orang yang tidak punya harta benda cenderung khawatir. Khawatir akan kebutuhan hidup, makan minum, tempat tinggal, pakaian. Khawatir akan masa depan, bagaimana. Khawatir akan banyak hal. Orang jadi susah. Tapi kenapa orang khawatir? Ternyata menurut Kristus Yesus yang kita baca di ayat yang kita tadi, menjadi ayat pokok, alasan pokok seseorang khawatiran adalah karena kurang percaya. Alasan seseorang menjadi khawatiran adalah karena kurang percaya. Jadi bagaimana supaya kita tidak khawatiran? Ya, sebaliknya yang tadi, kebalikan atau lawan dari kurang percaya berarti harus percaya penuh. Jangan lagi kurang percaya, melainkan harus percaya penuh. Itulah kunci agar tidak khawatiran berdasarkan perikop yang kita baca ini. Jadi apa yang hendak ditekankan Kristus Yesus di situ adalah Tuhan Yesus sedang menegur kurangnya kepercayaan para pendengar. Kurangnya kepercayaan para pendengar. Padahal kalau kita pelajari sejarah zaman itu, orang Israel waktu itu, orang Yahudi sedang dalam tekanan penjajahan Roma. Mereka itu bukan orang punya. Kenapa banyak ampok? Ada penyamun, betul? Kristus Yesus bercerita tentang ada seorang Samaria jatuh ke tangan penyamun. Ketika Yesus disalib, dia disalib di antara penyamun. Nah, itu contoh-contoh bahwa zaman itu banyak penyamun karena memang situasi sulit, ekonomi sulit. Tetapi justru dalam keadaan sulit seperti itu, Kristus Yesus berkhotbah. Mengapa kamu khawatir? Kamu kurang percaya. Dalam situasi kesulitan seperti itu, malahan Yesus berkhotbah, jangan kamu khawatir. Nah, jadi rupanya kekhawatiran bukan karena situasi, kekhawatiran karena dalammu kurang percaya. Maka sebagaimana pendengar khotbah Yesus di zaman dulu, di zaman sulit itu, awal-awal Masehi itu, diingatkan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah kita juga sekarang didorong dan diajak untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kenapa saya perlu mempercayai Tuhan sepenuhnya? Ya, mengingat banyak hal, banyak situasi yang kita hadapi di tahun 2024 ini. Sekarang 2024, kita sudah lewati tahun-tahun banyak. Akan ada kita hadapi lagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kesulitan tidak selesai. Akan ada kesulitan baru. Jangan-jangan kesulitan lama belum tuntas. Banyak hal yang akan kita hadapi. Kemungkinan yang negatif, yang buruk. Entah kesulitan ekonomi. Tahun kemarin ada perang antar negara. Jangan-jangan tahun ini masih ada negara yang berbeda atau jangan-jangan negara yang sama. Tahun kemarin ada banyak keributan antar suku. Jangan-jangan tahun ini pun masih ada. Tahun kemarin ada perselisihan, pertengkaran, keributan antar agama. Jangan-jangan tahun ini masih ada. Tahun kemarin ada saja kekhawatiran akan makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal, pendidikan, dan lainnya. Tahun ini jangan-jangan masih ada. Ada saja kekhawatiran akan karir, bagaimana naik jabatan, bagaimana perkembangan penghasilanku tahun ini, bagaimana aku statusku di perusahaan ini, apakah tetap akan menjadi karyawan tetap atau bagaimana? Bagaimana statusku sebagai pegawai negeri, apakah akan aman pemerintah dan tahun-tahun ke depan? Bagaimana perjodohan? Bagaimana calon istri, calon suami? Bagaimana istriku itu, suamiku itu? Bagaimana dengan anak-anakku tahun ini? Bagi kita yang mungkin sudah punya anak tamat SMA, mau kuliah keluar kota, jangan-jangan keluar negeri.
Bagaimana aku kirim anakku ke tempat jauh? Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Mengingat kasus sudah banyak terjadi yang tidak mengenakkan. Bagaimana saya bekerja sedangkan aku masih punya bayi yang kecil? Aku titipkan kepada petugas, asisten rumah tangga atau babysitter. Ternyata ada banyak kasus, anakku nanti begini, anakku nanti nggak dirawat. Ada kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri. Dapat tawaran kerja ke luar negeri pun senang, sukacita dong. Tapi mikir lagi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ah, ada banyak kendala, ada banyak hal, ada banyak perkara, ada banyak yang kita pikir. Sehingga sangat mungkin ada kekuatan. Namun khotbah hari ini, sebagaimana khotbah Tuhan Yesus di perjanjian baru telah dicatat. Kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Maka kalau kita membaca teks Alkitab ini dengan seksama, paling tidak kita akan menemukan ada 3 alasan mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan mengerti keadaan kita, ringkasan dari ayat 26 sampai 30. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan mengerti kebutuhan kita, ringkasan ayat 31 sampai 33. Dan alasan yang ketiga adalah karena Tuhan mengerti ketakutan kita, ringkasan dari ayat 34. Jadi nanti di akhir khotbah ini dapatlah kita nantinya mengerti 3 alasan mengapa harus mempercayai Tuhan sepenuhnya.